Kali ini saya akan membagikan berurutan menurut garis besar yang hari kemarin dan yang hari kedua hari ini. Judulnya adalah mengenal kenaikan. Mengenal kenaikan. Itu judul untuk FKKP kita seminggu ini. Nah, sebelum saya masuk ke garis besarnya, saudara-saudari, saya ada beban untuk membagikan dulu tentang konsep tradisional tentang kenaikan Tuhan. Jadi bagi kebanyakan orang Kristen dan juga mungkin sebagian saudara-saudari di tengah-tengah kita, kenaikan Tuhan itu adalah untuk membangun rumah-rumah bagi kaum beriman di surga. Ya, selain dari banyak pekerjaan Tuhan di surga, tetapi yang paling melekat di dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen adalah Tuhan Yesus naik itu untuk membangun rumah-rumah bagi kaum beriman di surga. Nah, saya ingin membagikan tentang Yohanes 14 ini, karena ada di Yohanes 14 tentang rumah Bapa yang dianggap ada di surga. Nah, saya ingin membagikan ini agar kita bisa dilepaskan, bisa dimerdekakan dari pengaruh pengajaran tradisional ini. Tetapi saya bagikannya secara singkat karena kita akan memasuki garis besarnya dan kemungkinan waktu pagi ini akan habis oleh pembagian saya ini ya. Semoga masih ada waktu untuk berbagi nikmat. Amin. Jadi perkara Tuhan Yesus membangun, ya, konsepsi Tuhan Yesus membangun rumah di surga itu adanya di sini ya, Yohanes 14. Jadi apa yang saya sajikan ini hanya singkat aja. Di antara ayat yang kedua ini dengan ayat ke-23 ini ya, ada banyak penjelasan ya. Itu nanti kalau saudara-saudari yang perlu, saya bisa bagikan artikel-artikelnya. Saya hanya bagikan secara singkat. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kalau saudara-saudari baca semua pasal ini, ayat pasal 14, sama sekali tidak ada informasi bahwa rumah Bapa ini di surga. Ya, tidak ada. Hanya dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan tempat tinggal di sini teks aslinya adalah mone, ya, Yunaninya. Nah, aku pergi ke situ, ya. Ke situ di sini tuh tidak dikatakan ke surga, saudara-saudari, hanya ke situ. Ya. Kalau nanti kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya,
ke situ itu sebetulnya kepada Bapa, ke Bapa, ya, bukan ke surga. Nah, untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat di sini adalah mone ini, ya. Nah, singkatnya setelah ayat 3 seterusnya tibalah di ayat 23. Ini masih pasal 14, ya, masih pasal yang sama, konteksnya masih tentang rumah Bapa. Nah, dikatakan bahwa jika seseorang, ya, ini seseorang ini kalau konteksnya kita lihat itu adanya di bumi, saudara-saudari. Ya, jika seseorang di bumi ini mengasihi aku dan ia akan menuruti firman-Ku. Jadi tentang mengasihi aku, mengasihi ini dan menuruti firman ini pasti ini di bumi, kan? Di bumi. Ya. Bapakku akan mengasihi dia, yaitu dia yang mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami di sini adalah Allah Tritunggal, akan datang kepadanya. Ya, kepadanya ini kan di bumi. Ya, karena orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan itu ada di bumi. Sekali lagi, kami akan datang kepadanya, ya, dan membuat tempat tinggal kita bersamanya. Jadi tempat tinggal di sini pun mone, saudara-saudari. Poinnya perhatikan di sini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal ini adalah mone. Ya, mone di sini sama dengan mone yang ada di sini. Artinya mone di sini adanya di bumi. Ya. Karena mone di sini adalah tempat tinggal yang dibangun di dalam kaum beriman yang mengasihi Dia dan menuruti firman-Nya. Ya, hanya itu. Saya hanya bagikan secara singkat, saudara-saudari. Ya. Saya hanya bagikan secara singkat. Nanti saudara-saudari bisa pelajari catatan kakinya di Yohanes 14. Ya, lalu ada artikel-artikel yang mungkin bisa saudara-saudari dapatkan, nanti boleh menghubungi saya. Amin. Nah, sekarang ya, saya akan masuk ke garis besar. Saudara-saudari persiapkan garis besarnya, yaitu kita akan memasuki garis besar Romawi 1 dan Romawi 2. Romawi 2 ada poin A, B, C, dan D. Jadi Romawi 1 mengatakan bahwa kenaikan manusia penyelamat. Saya akan bacakan bertahap pelan-pelan. Ya, kalimat yang saya mau soroti terlebih dahulu adalah kenaikan manusia penyelamat. Garis bawahi itu kata manusia. Jadi di sini itu yang naik ke surga adalah manusia. Ya, tentu dia adalah Allah, tetapi
Dia bukan hanya Allah. Ya, itu yang harus kita soroti dari frase pertama ini. Kenaikan manusia penyelamat. Penyelamat di sini adalah Allah. Tetapi di sini dikatakan dia adalah manusia penyelamat. Ketika Stefanus memandang ke surga waktu dia dilempari batu, Stefanus berkata, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kenaikan di sini kan kita judulnya itu mengenal kenaikan ya. Perhatikan, kenaikan di sini adalah kenaikan manusia penyelamat. Penyelamat di sini adalah Allah. Jadi ini adalah manusia Allah. Ya. Kenaikan manusia penyelamat, kita masuk ke frase berikutnya adalah, nah ini kata-kata yang akan membuat banyak orang Kristen mungkin tidak bisa menerimanya. Kenaikan manusia penyelamat adalah pelantikannya. Ya. Pelantikannya ke dalam jabatan surgawinya. Saudara-saudari, saya akan membacakan ayat yang tadi kita doa bacakan, yaitu Kisah Para Rasul 2:36. Di sana Petrus berkata bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Garis bawahi nanti di ayat itu frase menjadi Tuhan dan Kristus. Frase menjadi Tuhan dan Kristus artinya apa? Sebelum Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, sebelum Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, artinya Yesus itu belum menjadi. Ini bukan kata kita, tetapi kata Petrus. Kata menjadi, ya, artinya itu sebelumnya belum menjadi. Nah, kalau ada orang-orang Kristen mendengar ini, wah, pasti mereka kaget dan berprasangka buruk kepada ajaran kita. Tetapi saudara-saudari, yang perlu kita ketahui adalah ya, yang dibuat menjadi di sini, perhatikan, dia adalah Yesus. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Yang dijadikan Tuhan dan Yesus Kristus inilah Yesus, ya. Bukan Kristus. Nah, itu bedanya. Jadi tidak dikatakan bahwa Allah telah membuat Kristus menjadi Tuhan, bukan. Tetapi Yesus. Ya, Yesus di sini adalah Kristus sebagai manusia. Ya. Kita harus sangat teliti, yang dijadikan Tuhan itu adalah seorang manusia, yaitu Yesus. Tetapi manusia ini bersatu dengan Allah di dalam dirinya.
Di dalam diri manusia ini ada Kristus. Ya. Hanya sebelumnya Yesus di sini belum menjadi Yesus Kristus. Ya, 33,5 tahun itu Yesus di sini masih tinggal di dalam tubuhnya yang alamiah, yang belum ditransfigurasi. Nah, Petrus berkata bahwa Yesus yang sedemikian itu dijadikan Tuhan dan Kristus. Jadi Petrus menekankan sisi keinsaniannya. Tetapi jangan menganggap bahwa ketika Yesus di bumi 33,5 tahun itu dia bukan Allah. Jangan menganggap seperti itu. Ya, kita akan tersesat jikalau kita menganggap Yesus di bumi 33 tahun itu bukan Allah. Dia adalah Allah, dia juga adalah Kristus. Dia adalah Sang Pencipta. Tetapi Sang Pencipta ini mengenakan Yesus, seorang manusia. Dan Yesus ini dilahirkannya oleh Maria. Sebelumnya belum ada Yesus. Tetapi Kristus, Anak Allah, sudah ada sejak kekekalan. Sedangkan Yesus baru ada setelah Maria melahirkannya. Ya, tentu Maria melahirkan ya Yesus yang berbaur dengan Pencipta, Sang Pencipta. Jadi di satu sisi kita boleh mengatakan bahwa Yesus itu pun juga adalah Allah, Sang Pencipta. Tetapi di sisi keinsaniannya, yaitu Yesusnya sendiri, Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 2:36 bahwa Allah telah membuat Yesus ini menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ada satu titik di mana tadinya Tuhan Yesus belum menjadi Tuhan dan Kristus, dan suatu saat dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Inilah makna dari kata pelantikannya. Jadi sekali lagi baca yang Romawi 1, kenaikan siapa? Manusia penyelamat adalah pelantikannya ke dalam jabatan surgawinya. Ya. Nah, saya harus segera maju karena beban saya untuk poin ini hari pertama dan hari kedua cukup banyak nih saudara-saudari. Semoga saja masih ada waktu untuk berbagi nikmat. Oke, kita maju. Kenaikan manusia penyelamat adalah pelantikannya ke dalam jabatan surgawinya melalui satu proses yang panjang, ya. Proses apa saja? Ada 5 proses di sana. Pertama, penciptaan. Ini pun adalah suatu proses untuk pelantikannya. Karena ketika penciptaan, yang diciptakan adalah satu keinsanian untuk menyediakan satu tubuh. Ya. Satu tubuh bagi Allah. Penciptaan itu adalah untuk menyediakan satu tubuh insani yang akan diisi oleh Allah dan akan dilantik oleh Allah pada kenaikannya. Lalu, proses yang kedua adalah inkarnasinya. Inkarnasinya di sini adalah setelah Allah menciptakan, Allah masuk ke dalam ciptaannya. Dalam hal ini adalah manusia.
Ya, manusia di sini adalah manusia pilihan, manusia yang korporat untuk menjadi wadahnya, menjadi tubuhnya. Proses yang ketiga adalah dia menempuh kehidupan insani ya, di bumi 33 tahun setengah. Ya, untuk menjadi satu model, satu prototipe ya, yang akan dikembangbiakan. Proses yang ketiga adalah penyalibannya. Nah, penyalibannya di sini adalah untuk banyak hal. Kita harus mempelajari satu pelajaran yang berjudul kematian Kristus yang al-muhid. Proses yang terakhir, yang kelima adalah kebangkitannya. Ya, saudara kita mengatakan kebangkitannya itu tidak dapat dipisahkan dengan kenaikannya. Jadi kenaikannya itu tercakup dalam kebangkitannya, menjadi satu. Inilah 5 proses itu. Nah, ketika dia bangkit, saudara-saudari, ya, dikatakan lebih lanjut di Romawi 1, dia bangkit sebagai apa? Sebagai Allah dan manusia. Ini Allah dan manusia ini satu, ya. Sebagai satu, bukan sebagai dua. Sebagai satu persona, bukan sebagai 2 persona. Sebagai satu persona yang adalah apa? Allah dan manusia. Inilah yang naik ke surga. Lalu sebagai apa lagi? Sebagai pencipta dan ciptaan. Ini satu persona, bukan 2 persona. Bukan satu persona adalah pencipta, persona lainnya adalah ciptaan. Bukan, ini satu persona yang adalah pencipta dan ciptaan. Satu persona. Banyak pengajaran sesat hari ini mengajarkan dan memisahkan ya, Kristus. Yang satu adalah Kristus sebagai pencipta, yang satu adalah Kristus sebagai ciptaan, dipisahkan. Seolah-olah Yesus itu adalah ciptaan. Tidak, Yesus itu bangkit. Manusia ini bangkit. Dan bangkit sebagai satu persona Allah dan manusia, yang juga adalah pencipta dan ciptaan. Satu persona yang memiliki 2 realitas, yaitu Allah dan manusia, pencipta dan ciptaan. Ini kalau kita nggak jelas soal ini, nanti kita akan berkata, kok Allah dilantik, kok Tuhan dilantik. Yang dilantik adalah sisi dari keinsaniannya yang disebut dengan Yesus. Tetapi Yesus hari ini adalah Yesus Kristus, Allah manusia, manusia Allah. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai penebus, juru selamat. Nah, ini sudah kita kenal ya. Dan terakhir sebagai roh pemberi hayat. Mengenai sebagai roh pemberi hayat ini pun juga satu perkara besar. Kita bisa membahasnya dalam beberapa sesi. Tetapi hari ini kita cukup melihat bahwa sebagai roh pemberi hayat, dia untuk apa? Kalimat berikutnya di Romawi 1, untuk melaksanakan administrasi Allah dan untuk melaksanakan ekonomi perjanjian baru Allah. Kita maju ke Romawi 2. Ya, saudara-saudari, saya tidak akan membacakan Romawi 2, hanya di Romawi 2 itu poin A1 dan A2. Di sana manusia yang naik ini, ingat ya, manusia yang naik ini adalah manusia
Ya, dia adalah manusia Allah, bukan hanya manusia. Nah, sebagai manusia dia dimahkotai oleh dua hal. Dua hal ini sebetulnya satu mahkota, yaitu kemuliaan dan kehormatan. Tetapi di poin 1 A1 ya, catatannya menggunakan istilah Yesus, ya. Nah, itu kata Yesus itu perlu digarisbawahi. Bukan Kristus, tetapi Yesus. Kemuliaan adalah kesemarakannya yang berhubungan dengan apa? Persona Yesus, bukan persona Kristus. Kehormatannya adalah kemustikaan yang berhubungan dengan kelayakan Yesus. Sekali lagi ya, Yesus. Jadi di sini menekankan Yesus, yaitu sisi daripada kemanusiaannya. Jadi Yesus ini yang adalah manusia penyelamat ini, ya, dia dimahkotai oleh kemuliaan dan kehormatan. Saudara-saudari, kemuliaan dan kehormatan ini berhubungan dengan dua perkara di dalam Sabat yang sudah kita pelajari. Ingat, Sabat itu adalah dua perkara. Satu, manusia mengekspresikan Allah. Dua, musuh Allah ditanggulangi, disingkirkan. Dan manusia Yesus ini dimahkotai oleh dua hal juga yang merupakan satu mahkota tetapi dua hal di dalam mahkota ini, yaitu kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan itu berhubungan dengan poin pertama dari Sabat, yaitu manusia mengekspresikan Kristus. Ya, kata semarak di situ artinya kemuliaan, cahaya. Ini adalah persona Yesus yang mengekspresikan Allah. Poin pertama dari Sabat. Yang kedua, kehormatan. Kehormatan itu berkaitan dengan kelayakan Yesus, ya, untuk mendapatkan jabatan surgawi. Dan jabatan ini berhubungan dengan poin kedua dari Sabat, yaitu menanggulangi musuh. Jabatan ini membuat Yesus memiliki otoritas. Manusia Yesus ini memiliki otoritas atas Satan. Ya. Satan gemetar terhadap manusia ini. Jadi inilah manusia yang naik itu. Ingat, judul kita adalah mengenal kenaikan manusia penyelamat. Ya, di dalam kenaikannya, mahkotanya memperlihatkan bahwa Tuhan Allah telah mendapatkan Sabat. Di dalam mahkotanya itu ada dua hal yang tercakup dalam Sabat, yaitu manusia ini mengekspresikan Allah, benar-benar mengekspresikan Allah karena Allah ada di dalam dirinya. Manusia ini juga menanggulangi musuh. Musuh telah dikalahkan. Dia memegang jabatan surgawi. Dan dia akan menyingkirkan musuh sesuai waktunya secara progresif. Sampai di Wahyu 12, sampai di Wahyu 21, 22, Satan akan tersingkir selama-lamanya. Jadi itulah saudara-saudari yang tercakup di dalam poin A 1 dan 2. Nah, poin B 1, 2 itu menjelaskan tentang jabatannya. Ya. Aspek jabatannya. Jabatan surgawinya. Di poin B dikatakan, ya, saya tidak bacakan, hanya di sana dikatakan poin B 1 dan 2 bahwa manusia Yesus Kristus ini, ya, kalau saya katakan manusia artinya dia manusia Allah, ya, tidak terpisah dengan keilahiannya. Manusia ini telah menjadi ilahi, tetapi dia pun insani. Ya, manusia ini duduk di sebelah
kanan daripada Bapa. Nah, kalau duduk di sebelah kanan, ada yang bertanya, yang duduk di sebelah kiri siapa? Nah, ini pertanyaan yang lucu juga ya. Saudara-saudari, frase duduk di sebelah kanan ini kan teks aslinya adalah teks Yunani. Jadi menurut konteks budaya Yunani, frase duduk di sebelah kanan itu sebetulnya bermakna memerintah bersama. Memerintah bersama di sini ada di satu tahta, bukan dua tahta. Cuman sayang sekali LAI menerjemahkannya ada dua tahta. Dikatakan di Wahyu 22 ayat 1 dan 3, cetakan LAI mengatakan tahta Allah dan tahta anak domba. Tetapi teks aslinya itu tahtanya hanya satu, yaitu tahta Allah dan anak domba. Jadi tahta ini sebetulnya satu, tetapi yang memerintah itu adalah Allah Tritunggal sebagai satu kesatuan. Kenapa saya katakan Allah Tritunggal? Karena dari tahta ini dikatakan keluar air hayat. Air hayat itu adalah roh. Jadi Allah Tritunggal ada di tahta ini. Itu ya, Wahyu 22 ayat 1, ayat 3 itu sebetulnya satu tahta. Ini diilustrasikan oleh ya lampu yang tercatat di dalam Wahyu 21 ayat 23. Dikatakan bahwa di sana tuh kota Yerusalem baru itu nanti sudah tidak ada lagi matahari, karena Allah adalah terangnya, anak domba adalah lampunya. Jadi terang dengan lampu ya satu, saudara-saudari. Bukan dua hal. Masa terang terpisah dengan lampu? Lampu tuh adalah yang kelihatan dari luarnya, yang bisa kita pegang. Tetapi di dalamnya ada cahaya, itu Allah. Ini satu lampu yang menerangi kota itu. Jadi, sekali lagi, duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan berarti ada dua orang, ya. Karena kita harus memahaminya dari konteks budaya Yunani. Ya, saudara-saudari yang mempelajari bahasa Yunani bisa menjelaskan ini lebih baik. Nah, jadi saudara-saudari di poin 1 dan 2 kita juga bisa melihat, ya saudara-saudari baca saja, saya tidak bacakan, saya secara singkat jelaskan bahwa di poin B 1 dan 2 dikatakan di sana bahwa satu-satunya yang mengatur alam semesta, ya itu adalah manusia penyelamat ini yang telah diserahi jabatan surgawi. Oh, saudara-saudari, hari ini yang mengatur alam semesta itu adalah seorang manusia. Ya tentu dia adalah manusia Allah. Allah dan manusia berbaur. Tetapi sebelum dia dilantik, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Tetapi melalui proses tadi, ya, proses yang panjang itu, penciptaan, inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban, kebangkitan, maka dia naik, ada seorang manusia Allah, menjadi pengatur, bukan bumi loh, alam semesta. Oh Tuhan Yesus, bagi saudara-saudari yang sering melihat dan mempelajari astronomi, bagaimana bintang-bintang, luasnya alam semesta, seharusnya kita akan takjub ya. Ada seorang manusia di dalam kenaikannya, dia dijadikan Allah, dijadikan Tuhan dan Kristus. Dia dibawa masuk ke dalam kealahannya. Hari ini manusia ini, Yesus Kristus, bukan hanya Kristus, tetapi Yesus
Kristus menjadi satu-satunya pengatur, pengendali alam semesta. Kalau bumi sih kecil, saudara-saudari, tetapi di bumi ini memang pusat daripada administrasi Allah. Ada raja-raja di bumi. Raja-raja di bumi siapa yang paling hebat? Presiden Amerika Serikat, Presiden Rusia, Presiden China. Hari ini mereka itu jagoan-jagoan. Ya, tetapi sesungguhnya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yesus Kristus manusia penyelamat inilah sebetulnya pengendalinya. Saudara-saudari. Ya, di zamannya Hitler, dia sangat ditakuti. Ya, Hitler ingin menjadi penguasa bumi, tetapi dia gagal. Akhirnya dia kehilangan segalanya. Kenapa? Karena ada satu pengatur alam semesta. Ya, Yesus Kristus berkata dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sehingga ya, orang besar lainnya kita tahu dari sejarah Napoleon. Ya, saudara kita di pelajaran Hayat Kisah Para Rasul mengatakan ketika Napoleon dikalahkan, dilaporkan bahwa ia memandang ke langit dan mengakui bahwa Yesuslah yang telah mengalahkannya. Ya, sekalipun ya dia telah menjadi orang besar, tetapi Yesus mengalahkan. Ini diakui oleh orang besar ini bahwa Yesuslah pengendalinya. Oh, saudara-saudari, inilah ya fakta kenaikan. Semoga kita bisa mengenal kenaikan lebih lagi hari ini. Nah, B3 ini sebetulnya yang paling penting untuk kita sadari, yaitu apa? Tujuan, ya. Tujuan dari pengaturannya. Pengaturannya bukan hanya atas bumi, tetapi atas alam semesta. Tujuannya itu apa, saudara-saudari? Sebetulnya tujuannya itu hanya satu, yaitu perkembangbiakan manusia Allah ini. Manusia Allah, Yesus Kristus ini adalah prototipe. Dia harus dikembangbiakan. Tujuannya itu, saudara-saudari. Dan itulah konteks besar daripada kitab Kisah Para Rasul. Wah, saudara-saudari, saya sudah menghabiskan banyak waktu, tetapi saya masih harus masuk ke dalam hari yang kedua. Ya, hari yang kedua ini sebetulnya ya menjelaskan apa yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Ya, penjelasan saya yang di awal tadi sebetulnya mencakup hari yang kedua, yaitu mengupas Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya, bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Kristus di sini adalah Mesias, anak Allah. Ya. Kristus itu sudah menjadi anak Allah sebelum ada Yesus. Tetapi Yesus yang dilahirkan oleh Maria, yang mati bangkit, itu dijadikan Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi yang harus kita sadari hari ini, Yesus Kristus itu adalah Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk segala hal, termasuk orang-orang non-Kristen, semua ras
Yesus Kristus itu adalah Tuhan, hanya saja mereka belum mengakuinya. Tetapi di kerajaan 1000 tahun, semuanya akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di zaman Yerusalem baru, semuanya menyembah Allah yang adalah manusia Allah ini. Ya, dia juga Tuhan atas malaikat. Bahkan dia juga Tuhan atas satan-satan. Kalau dia bukan Tuhan atas satan-satan, mana bisa dia mencampakkan mereka ke neraka? Ya, dia punya kuasa otoritas atas semua satan dan iblis. Mencampakkan mereka ke dalam neraka. Inilah manusia ini yang naik itu. Dia sudah menerima jabatan surgawi yang sedemikian besar otoritasnya. Ya. Saudara-saudari, nah sekarang yang terakhir, poin D, saudara-saudari. Tadi adalah poin C12. Nah terakhir poin D, kita sudah membicarakan Yesus sedemikian tinggi, sedemikian luar biasa, tak terjangkau oleh pikiran. Dia ada di surga. Lalu ada pertanyaan, hubungannya dengan kita apa? Dia di surga, kita ini di bumi. Apa hubungannya dengan kita? Saudara-saudari, ya, dikatakan bahwa Efesus 2 ayat 6, ya, dalam Kristus Yesus, kita yang percaya ke dalamnya telah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Kita juga telah diberi tempat di surga. Wah, ini tanpa menggunakan roh, saudara-saudari ngantuk nih dengar berita ini. Ya. Tuhan Yesus, harus oleh roh baru bisa mengapresiasi berita ini. Hari ini bukan hanya Dia yang di surga. Kita walaupun di bumi ini sebagai tubuhnya, kita ini adalah terhubung atau esa dengan Dia. Sama seperti listrik di pusat pembangkit tenaga listrik yang terpencil, yang jauh tempatnya. Nah, kita ada di rumah, kita menikmati listrik itu. Sebetulnya listrik di rumah kita dengan listrik di pusat pembangkit tenaga listrik itu menjadi satu sebetulnya. Seperti itulah gambaran Kristus di surga dan Kristus di dalam roh kita. Sebetulnya kita pun adalah di surga. Dalam gambaran ini kita bisa paham, ya. Nah, ketika kita mengontak Yesus Kristus ini, saudara-saudari, kita harus punya kesadaran, ya. Kita harus punya kesadaran akan apa adanya Dia yang tadi sudah dijelaskan. Kesadaran tentang statusnya, tentang kedudukannya, tentang jabatannya yang tadi sudah dijelaskan sedemikian tinggi. Oh, tanpa menyadari ini mungkin kita tidak mengapresiasi, saudara-saudari. Ya, saudara kita mengatakan kalau Anda, ya, berbicara dengan tukang parkir, Anda akan berbicara kepadanya dengan cara tertentu. Anda akan mengontak tukang parkir dengan cara tertentu karena dia adalah tukang parkir. Tetapi ketika Anda mengontak seorang presiden, beda cara Anda. Anda akan mengontak dengan cara yang sangat berbeda, seperti Anda mengontak tukang parkir itu. Ya, Anda akan ada apresiasi, hormat. Begitu ada satu perasaan yang tidak terkatakan ketika Anda sedang duduk berdua dengan seorang presiden. Ini yang dimaksud harus memiliki kesadaran akan apa adanya Dia, kesadaran akan status, kedudukan, dan jabatannya. Oh, semoga kita semua terus melatih roh, saudara-saudari, melatih roh. Berita-berita dalam FKKP ini tidak bisa kita cerna jikalau kita tidak menggunakan roh. Haleluya, mohon maaf, waktunya habis, bahkan lewat. Kita akan masuk ke berita yang ke hari ketiga besok.
berita yang ini boleh saudara-saudari bagi nikmatkan di sidang-sidang yang lain ya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih buat pelajaran mengenal kenaikan. Tuhan, bawa kami mengenal kenaikan manusia penyelamat. Oh Tuhan, selama ini Tuhan, kami merasa setelah Tuhan naik, maka berakhirlah hubungan kita. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan mengenal kenaikan. Oh, besok hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, bawa kami mengenal kenaikan lebih lagi. Latih roh kami Tuhan untuk kami dapat mencerna berita-berita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Diki. Amin. Puji Tuhan. Saudara Diki. Amin. Terima kasih saudara Diki, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Matthew. Terima kasih saudara-saudariku. Amin. Amin.